Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online kali ini. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita bawa hati kita. Kita mau sembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, sebab
begitu baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Engkau perlindungan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiadalah yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan, boleh memuji Engkau Tuhan. Bahkan di rumah kami Tuhan, kami rindu Tuhan. Oh, ada pujian, ada doa, ada penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan, boleh dipenuhi Tuhan dengan doa, pengagungan, pujian, penyembahan kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah namamu yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin saudaraku. Amin. Amin. Baik saudaraku, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Bahwa Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya.
karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya dia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelihara mata orang-orang buta? Kita akan membaca ayat emas yang diambil dari ayat 14 dan ayat 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Kita akan membaca ayat hafalan dari Yesaya 54 ayat 13. Murid Kristus. Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami Tuhan. Apapun musim yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu tetap abadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dikasihi Tuhan, khususnya saudara-saudariku yang ada di wilayah 3 Karawang. Kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, bisa kita bersama-sama menikmati kasih-Nya, dan kita percaya walaupun masih ibadah secara online, namun Roh Tuhan tetap bisa bekerja buat kita, memberikan kepada kita kemerdekaan, kekuatan. Baik, sebelum kita akan mulai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya penyertaan Tuhan yang bekerja atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Tuhan sediakan buat kami, untuk kami boleh diperlengkapi oleh firman-Mu. Oleh sebab itu, pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa itu yang memimpin kami, bahkan menolong kami semua, memberikan kemerdekaan. Kasih daripada Tuhan yang menyertai kami, yang memimpin kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan ambil kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11. Dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di dalam Injil Yohanes ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik yaitu gembala yang boleh memberikan nyawanya terhadap domba-dombanya. Yesus bukanlah gembala upahan. Kalau gembala upahan, saudaraku, dia mengembalakan domba itu ketika ada serigala datang, atau kalau ada binatang yang lain yang akan memakan domba, maka saudaraku, gembala upahan itu biasanya lari. Namun Yesus tidak seperti itu. Yesus adalah gembala yang baik, atau bisa dikatakan Dia adalah gembala yang agung itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus datang ke bumi ini menyelamatkan kita dan memberikan nyawanya buat kita sebagai gembala yang baik buat kita, yang memperhatikan domba-dombanya, pemeliharanya yang begitu luar biasa buat kita. Dia mau bahkan rela memberikan nyawanya buat kita, bagi domba-dombanya. Dan kita tahu betul, saudaraku, domba itu tidak punya keadaan kekuatan. Tetapi kita tahu kita akan mengalami kekuatan ketika bersama-sama dengan gembala. Gembala kita adalah Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain daripada Yesus sebagai gembala yang baik, kalau kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-14, saudaraku, dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Yesus mengungkapkan lagi, saudaraku, bahwa Yesus adalah gembala yang baik, dan
Yesus mengenal siapa domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal siapa Yesus itu. Kita percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sejak kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Yesus adalah gembala kita. Kita mengenal Dia, dan Yesus terlebih mengenal kita. Saudaraku, dalam hal ini kita mau terus mempercayai sampai saat ini, meskipun pandemi COVID-19 ini belum selesai, kita percaya bahwa Yesus sebagai gembala yang baik, Dia juga, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman-Nya akan tetap buat kita. Kita percaya bahwa firman-Nya tidak akan berlalu, dan Dia akan menggenapi firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kita, pemeliharaan yang luar biasa. Inilah yang seharusnya buat kita pada masa-masa sekarang, saudaraku, untuk kita boleh tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, untuk kita tetap di dalam pagarnya Allah. Dia sebagai gembala yang baik buat kita. Dia yang boleh mempersembahkan nyawanya buat kita. Dia juga yang boleh mengenal kita, saudaraku. Biarlah kita boleh semakin terus mengenal Yesus dan hidup di dalam Dia. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik, yang memelihara nyawa kita, yang memelihara hidup kita? Kita percaya, saudaraku, bahwa Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Namun kita, saudaraku, mau belajar bersama. Ada bagian kita juga untuk kita boleh tetap di dalam pemeliharaan Allah. Hubungan kita dengan Allah, apalagi masa-masa sekarang, saudaraku. Baik, saudaraku, ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada saat ini, pada ibadah kita saat ini. Ada 3 hal untuk kita boleh terus belajar hidup di dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama, saudaraku, yaitu kita harus taat kepada Allah dan kepada kehendak-Nya. Ini yang pertama, saudaraku, kita harus taat kepada Allah, taat kepada kehendak-Nya, taat kepada firman-Nya. Taat ini, saudaraku, membutuhkan yang namanya komitmen kita. Taat ini membutuhkan yang namanya perjuangan sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti Yusuf di dalam Kejadian 39 ayat yang 2 dan 3 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudaraku, kita melihat di sini keberhasilan Yusuf adalah karena Tuhan yang menyertai Yusuf. Nah, bagaimana, saudaraku, Yusuf bisa mendapatkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya? Yaitu Yusuf, dia mau taat terhadap firman Allah.
Yusuf mau taat kepada kehendak Allah. Kita tahu pada saat itu, saudaraku, istri Potifar, saudaraku, ya, itu mencoba untuk menggodanya. Namun dia mau tetap taat, menjaga kekudusan. Bahkan dia juga, saudaraku, ya, dikhianati, ya, difitnah, sampai dia masuk ke penjara. Dan di penjara pun kita tahu Tuhan menyertai dia. Kenapa? Karena dia mau taat kepada Allah. Dia mau taat kepada kehendaknya Allah. Kita tahu, saudaraku, Yusuf mendapatkan mimpi pada saat itu. Mimpi yang dia ceritakan kepada saudaranya, saudaraku, bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada dia. Bahkan orang tuanya sujud menyembah. Kita melihat perjuangan Yusuf tidaklah mudah untuk sampai dia menemukan penyertaan Tuhan. Tapi karena ketaatan daripada Yusuf, taat akan kehendak Allah, itulah yang membuat Yusuf bisa melihat keberhasilan. Yusuf akhirnya, saudaraku, melihat Tuhan menyertai dia. Apapun yang dilakukannya itu berhasil karena Tuhan yang menyertai dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama ini sangat penting untuk kita boleh tetap taat terhadap Allah, terhadap firman-Nya dan kehendaknya, saudara. Baik, yang kedua, saudaraku, kita mau menjaga hubungan Allah, di mana pemeliharaan Allah itu terhadap kita yang luar biasa. Yang kedua adalah di dalam Roma 8 ayat 28, ayat yang sering kita dengar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua ini adalah kita harus mengasihi Allah. Mengasihi Allah di dalam bentuk kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Kita lebih taat kepada perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, bukan mengerjakan kehendak diri kita ataupun kehendak keinginan daging kita, tapi untuk menyenangkan hati itu. Jadi yang kedua ini adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau tunduk kepadanya, saudaraku. Kita mau tunduk dalam rencananya Allah. Saudaraku, rencana kita dengan rencana Allah itu bisa berbeda, bahkan setinggi langit dan bumi. Ya, itu rencana Allah dengan rencana kita itu begitu berbeda tingginya. Oleh sebab itu, saudaraku, izinkan supaya Roh Kudus yang boleh bekerja atas kita, yang boleh mengingatkan kita, supaya kita boleh mengasihi Dia, melayani Dia. Apapun sekarang keadaan saudaraku, pelayanan yang sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga, tanda kita mengasihi Allah. Dan firman Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kepada kita kebaikan, mendatangkan segala sesuatu yang baik buat kita, karena kita mengasihi Dia, karena kita mau tunduk kepada Dia, karena kita sesuai dengan rencana Allah, panggilan Allah. Itulah, saudaraku, yang kita mau kejar. Itulah yang kita mau dapatkan, saudara. Bagian yang ketiga, saudaraku, karena begitu luar biasanya pemeliharaan Allah itu bagi kita, maka saudaraku, kita harus boleh bersungguh-sungguh mengerjakan bagian kita. Yesus sudah mengerjakan semuanya dan sudah selesai.
Sekarang bagian kita, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, adalah di dalam Efesus 3 ayat 16-17 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang ketiga, saudaraku, yaitu kita mau berseru. Kita mau berdoa. Berdoa dengan iman yang teguh. Berdoa berseru kepada Tuhan dalam segala hal senantiasa. Supaya dikatakan di sini, ya, ini Paulus untuk jemaat Efesus katakan, aku berdoa supaya Ia, yaitu tuh Bapa, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kita, saudaraku, meneguhkan kita oleh rohnya, oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Jadi saudaraku, bukan karena kekuatan kita bisa melakukan banyak hal, tapi oleh karena Bapa yang mengaruniakan, menguatkan kita. Namun Paulus katakan dia berdoa supaya Bapa, Ia mengerjakan itu buat kita. Jadi doa mendatangkan, saudaraku, kekuatan. Doa mendatangkan kepada kita kemampuan, saudaraku, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Dan selain itu, saudaraku, supaya iman kita dalam Kristus itu boleh dikatakan yang ada dalam hatimu semakin berakar dan ada kasih di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak saudaraku untuk boleh terus membaca firman Allah. Supaya apa? Supaya iman kita makin kuat, makin teguh, tidak mudah digoyahkan. Meskipun badai yang silih berganti datang, saudaraku, tetapi iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh makin terus berakar di dalam Dia. Kasih Tuhan yang boleh makin terus nyata buat kita. Jadi sungguh kalau kita lihat renungkan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya. Dia bukan gembala upahan yang membiarkan binatang-binatang buas memakan atau menerkam domba-domba yang dipelihara pimpinnya. Tetapi Yesus menjaga kita, pemeliharannya luar biasa. Oleh sebab itu mari saudaraku, kita boleh tetap kuat dalam Tuhan. Kita boleh terus melakukan ketiga hal yang sudah kita dengarkan di dalam penjelasan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dapatkan. Yang pertama, saudaraku, saya mengulang kembali mengambil kesimpulan, baiklah kita tetap taat, makin taat akan firman-Nya. Kita mau terus melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, saudaraku, kita harus, saudaraku, untuk terus melakukan tindakan-tindakan apa yang dipercayakan kepada kita, bahwa kita percaya bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, kita percaya orang-orang seperti itu akan mendatangkan kebaikan
Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan terakhir saudaraku, kita harus senantiasa untuk kita boleh hidup di dalam doa, berseru kepada Dia, dan iman kita saudaraku boleh tetap kuat, teguh, yang tidak terombang-ambingkan. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan, biarlah kita semua boleh mengalami kehidupan di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, karena Dia gembala yang baik. Dia yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Dia mengenal kita, dan kita pun juga mengenal Dia. Terpuji nama Tuhan, kita semakin kuat dan semakin terus dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Segala pujian hormat bagi Dia, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan kasih Tuhan, kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah ya Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah memberkati ibadah kami ini Tuhan. Saat ini Tuhan, mari kami rindu Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau yang menuntun kami, Kau yang memelihara
kehidupan kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan, kami mau menyerahkan, kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau yang memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh semuanya memandang kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan campur tangan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan, oh Tuhan, bangsa kami Tuhan, kota kami Tuhan, pada pemimpin kami Tuhan, baik yang tertinggi maupun yang sampai terendah Tuhan. Biarlah kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, oleh Tuhan nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami boleh terus Tuhan, berjalan Tuhan, seturut dan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan, sepenuhnya kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau yang baharui kami, Kau yang pimpin langkah kami Tuhan, Engkau yang membaharui kami hari demi hari Tuhan. Untuk kami boleh layak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi saksi dari kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan. Kau yang berikan kekuatan dan kemampuan kami. Kami percaya Tuhan, tanpa anugerah-Mu, tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kami tidak akan mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita naikkan doa Bapa kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua